Seorang pria di Pandeglang, Banten bikin heboh lantaran mengaku raja dan mendirikan kerajaan bernama Angling Drama. Di menu makan siang hari ini, kami ajak kamu membuat nasi gulung khas Korea, kimbap, tapi disajikan ala sandwich. Dari dunia showbiz sahabat, album baru TXT pecahkan rekor bertahan paling lama di tangga lagu Billboard 200. Halo selamat siang sahabat, apa kabarnya kamu? Berjumpa kembali di Lensa Indonesia Siang. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Arina Marisa, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya. Di lagi viral kali ini sahabat, kisah kerajaan Angling Dharma ternyata tak hanya ada di drama loh, tapi kerajaan fiktif ini tiba-tiba muncul di dunia nyata dan bikin heboh warga. Sebuah rumah megah di Pandeglang, Banten diklaim sebagai keraton kerajaan Angling Dharma yang dipimpin seorang sultan. Drama apa lagi ini Baginda? Foto raja dan para permaisuri yang duduk di singgasananya ini lagi seliweran di mana-mana. Katanya mereka adalah kerajaan Angling Dharma. Hah? Apa? Jeng jeng jeng. Ternyata setelah ditelusuri nih, beneran loh guys, ada istananya. Walau terlihat sederhana dan nggak semegah istana negara ya, tapi lihat deh, detail-detailnya beneran ala kerajaan banget. Walau lebih mirip properti syuting sih ya. Markas kerajaan Angling Dharma Raja Wangsa Negara ini berlokasi di Kampung Salangsari, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rajanya bernama Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Menurut pengikutnya sih, Baginda Sultan Iskandar sering membantu warga sekitar yang kurang mampu. Ya semacam contoh rumah-rumah kumuh. Beliau tidak hanya untuk janda yang tidak memiliki rumah, yang istilahnya punya suami, punya istri pun yang rumahnya tidak layak, Baginda bangun gitu kan. Kalau untuk sesilah Baginda, karena itu dari sananya ya, bukan karena keinginan Baginda atau siapa ya, Baginda ya udah gelarnya Baginda itu langsung lah, itu udah gelar Baginda itu langsung. Mungkin ya sosok seorang raja yang adil bijaksana mungkin yang muncul di permukaan bumi ini gitu kan. Aduh, mau bantu warga boleh sih Pak, tapi harus bangetkah dengan bikin kerajaan yang mancing kegaduhan netizen kayak gini? Kata netizen, bisa-bisanya masih ada aja yang jadi pengikutnya. Atau jangan-jangan akibat PPKM kali ya, jadi gabut nggak tahu mau ngapain. Bisa jadi. Coba dilihat ya di halaman belakangnya, siapa tahu ada naga terbang. Bener uga.
Ya, ada aja ya sahabat, jadi bukan di drama aja, tapi aslinya juga ada nih, Kerajaan Angling Dharma. Nah, informasi selanjutnya, ada seorang tukang bakso di Bandung, Jawa Barat jadi viral dan tiba-tiba laris dagangannya. Pasalnya, katanya tukang bakso ini mirip sama aktor Korea Lee Jong Suk. Kamu bisa bayangin dulu nih wajah Lee Jong Suk seperti apa, lalu kita lihat wajah si tukang bakso opak Korea lagi viral ini. Yuk! Abang tukang bakso, mari sini, saya mau beli. Duh, kalau abang tukang baksonya kayak gini, gerobak sama si abangnya langsung ikut tak bungkus ya guys. Mamang-mamang bakso asal Bandung, Jawa Barat ini lagi viral diomongin sama pecinta drakor. Yes, si Mamang dibilang mirip aktor Korea. Siapa hayo? Nih, pemeran utama drama hits Korea Pinocchio, Lee Jong Suk. Sekarang kita perhatikan betul-betul ya wajah Mamang bakso bernama Muhammad Dava Abila ini. Gimana? Mirip nggak menurut kamu guys? Kira-kira Opa Dava Jong Suk merasa nggak ya kalau dirinya mirip aktor Korea? Saya juga nggak tahu ya, karena jujur saya juga nggak mendalami Korea gitu. Mirip artis sih kayaknya enggak deh kalau kata saya sendiri ya. Tapi mungkin kalau kata orang-orang katanya ya ada beberapa yang mirip katanya dari aktor Korea. Tapi kalau menurut saya pribadi sih enggak ya. Wajah Dava yang viral pun membawa berkah untuk jualan baksonya. Banyak para remaja hingga ibu-ibu yang rela antre buat beli bakso dan dapat bonus foto bareng Opa Dava. Duh, tapi Mang Dava jangan mentang-mentang mirip Opa Korea dan banyak fansnya ya. Jadi jualannya nggak pakai masker gini. Besok-besok dipakai ya Mang maskernya pas jualan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya sahabat, beragam cara dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau divaksinasi COVID-19. Seperti yang dilakukan Polsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbagai alat elektronik hingga 1 unit sepeda motor disiapkan sebagai hadiah bagi warga yang ikut vaksinasi di lokasi ini. Ratusan warga Kecamatan Bekasi Selatan dan sekitarnya antusias mengantre dalam program vaksinasi massal yang digelar oleh Kepolisian Sektor Bekasi Selatan di 10 titik. Puluhan warga pun datang bergelombang untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua. Untuk mencapai target 150 hingga 200 dosis vaksin di setiap titik, petugas pun menyiapkan hadiah undian mulai dari peralatan elektronik hingga 1 buah sepeda motor. Meski diiming-imingi hadiah, namun sebagian besar warga yang datang mengaku hanya ingin divaksinasi, tidak terlalu berharap akan undian hadiah. Ya, saya sih nggak terlalu berharap ya, karena nomor yang satu saya itu sehat. Tapi kalau dapat gimana Pak? Ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu aja. Tidak hanya tertutup bagi warga Bekasi Selatan, vaksinasi massal ini juga diperbolehkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang belum divaksin. Caranya cukup membawa 2 lembar fotokopi kartu tanda penduduk. Ada warga lain KTP Bekasi Selatan dan stok masih ada, ya kami melayani. Jenis vaksinnya apa Pak? Jenis vaksin yang kami laksanakan adalah Sinovac dan Astra. AstraZeneca. Syaratnya Pak? Syaratnya hanya 2 fotokopi KTP, 1 untuk pendaftaran, 1 untuk undian. Program vaksinasi massal di Bekasi Selatan ini dimulai sejak 22 September hingga 1 Oktober mendatang.
Bagi warga yang belum mendapat suntikan vaksin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk divaksinasi agar kekebalan kelompok segera tercapai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Ya, jadi berbagai cara dilakukan pemerintah agar setiap warganya yang ada di Indonesia bisa vaksinasi. Dan juga bagi sahabat yang belum vaksinasi, segera divaksinasi agar juga membantu untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu nih seperti apa perkembangan kasus corona di Indonesia saat ini. Nah, pada tanggal 22 September kemarin, sahabat, penambahan kasus harian di Indonesia mencapai 2.720 kasus. Angka ini berasal dari pemeriksaan 186.000 orang yang menggunakan metode PCR maupun juga antigen. Sehingga total harian spesimen mencapai 256.163. Artinya, kasus positif COVID-19 harian di Indonesia berada di bawah ambang batas WHO, yakni berada di angka 1,47%. Nah, sedangkan untuk total kasus aktif di Indonesia sendiri berada di angka 49.662 kasus dengan penurunan angka kasus aktif sebesar 2.785 atau sekitar 1,2%. Kabar baik ini tentunya hasil kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam memerangi pandemi. Selain berkat penerapan PPKM dan juga capaian vaksinasi nasional, vaksinasi dosis pertama kini telah menembus 39,7% dan juga dosis kedua 22,46% dari target. Nah, maka dari itu sahabat, ingat bahwa pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan juga orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Informasi selanjutnya sahabat, kalau tadi warga Bekasi ikut vaksinasi dapat motor, lain halnya dengan warga Cilincing, Jakarta Utara, warga yang bersedia memilah sampahnya untuk didaur ulang akan mendapatkan oli gratis. Mereka bahkan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari memilah sampah. Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang kini kian menggunung. 80% dari 110 hektar lahan Bantar Gebang kini telah tertutupi sampah. Bagaimana tidak? Setiap hari 7.000 ton sampah warga DKI Jakarta dikirim ke sana. Solusi jangka panjang tidak lain dengan memilah sampah guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Saat ini sudah ada 147 RW yang masuk dalam program percontohan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Salah satunya di Semper Cilincing, Jakarta Utara. Bagi warga RW 3 Kelurahan Semper Barat, sampah memiliki nilai ekonomis tinggi, bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan memilah sampah yang bisa didaur ulang, warga bisa mendapatkan sejumlah uang ataupun barang. Intinya begini, bagaimana caranya masyarakat sini dapat mengolah, menciptakan agar sampah-sampah yang dihasilkan oleh skala rumah tangga tidak ada terbuang lagi ke Bantar Gebang. Sampah plastik dan kardus yang telah dipilah warga akan ditimbang dan dikonversikan menjadi rupiah. Nantinya warga dapat menabung uang tersebut di bank sampah atau menukarkannya langsung menjadi produk tertentu. Saldo di tabungan bank sampah ini pun dapat dicairkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampahnya berapa kilo nih? 20 kilo. 20 kilo dapat duitnya berapa nih? 50. 50. Nah, duit ini biasanya dipakainya buat apa nih? Ya kebutuhan sehari-hari paling. Kebutuhan sehari-hari. Biasanya Iya. selain kebutuhan sehari-hari katanya juga bisa oli, servis motor. Iya, biasanya sih buat servis motor, cuman berhubung lagi kebutuhan itu ya diambil jadinya. Selain sampah yang bisa didaur ulang, warga juga memilah sampah organik yang nantinya akan dibuat menjadi kompos. Tidak hanya itu, warga di Kelurahan Semper juga berinovasi membuat taman yang bersih dan asri, didekorasi menggunakan barang-barang bekas menjadi barang yang cantik dan dapat digunakan kembali. Kita harus jeda sejenak sahabat, namun usai jeda kami masih punya informasi resep kimbap alias nasi gulung khas Korea, tapi disajikan ala sandwich. Sesaat lagi tetap bersama kami.
Ya, waktunya makan siang. Untuk menu makan siang hari ini, sahabat, kami ajak kamu membuat nasi gulung khas Korea alias kimbap. Namun kali ini kimbapnya tidak digulung seperti sushi ya, melainkan dilipat seperti sandwich. Ya, wah jadinya seperti apa ya bentuknya? Ini dia resepnya buat kamu. Halo Sobat RTV, hari ini saya akan belajar masak menggunakan rumput laut. Nah, biasanya kalau udah rumput laut nggak jauh-jauh dari Korea nih, betul banget. Karena hari ini saya akan belajar membuat makanan Korea bersama Ayas. Sahabat pecinta drama Korea alias drakor pasti pernah mendengar makanan kimbap. Tapi kimbap yang mau kita olah kali ini beda loh sahabat. Namanya folded kimbap atau kimbap yang dilipat. Isian kimbap bisa macam-macam, tapi kali ini kami siapkan wortel, daging sapi lumat, lobak kuning, keju, otak-otak ikan ala Korea atau eomuk, selada dan tidak ketinggalan tentunya kimchi. Bumbu yang disiapkan pun mudah, ada bumbu penyedap, minyak wijen, dan bubuk cabai. Sediakan juga rumput laut berukuran besar kayak gini nih. Bahan dan bumbu sudah siap, waktunya kita masak isiannya ya. Pertama kita olah kimchi dulu ya sahabat. Tumis kimchi dan tambahkan bubuk cabai secukupnya. Masak sebentar agar kimchi menjadi lebih renyah ketika dimakan. Selanjutnya kita masak eomuknya ya. Masak hingga eomuk berwarna kecoklatan. Lalu kita masak juga daging sapi lumat yang sudah diiris ini hingga matang. Dan terakhir kita tumis wortel yang sudah diiris tipis memanjang. Setelah isian kimbap siap, kita bumbui nasi dengan bumbu penyedap dan minyak wijen agar cita rasanya gurih. Nah, ada tips dari Ayas nih sahabat, agar rumput laut dapat dilipat rapi, yaitu dengan menggunting bagian bawah rumput laut hingga ke tengah. Kalau sudah, baru deh kita masukkan semua bahan. Yang pertama, kita buat kimbap isi eomuk ya. Masukkan nasi di bagian kanan bawah, eomuk di bagian atasnya. Letakkan selada di sebelah kiri atas, kemudian tambahkan lobak kuning sesuai selera. Lanjut, di bagian bawah kita letakkan selembar keju agar memberikan rasa asin. Terakhir, taruh kimchi di atas nasi. Membuat kimbap isi daging lumat juga sama. Ratakan nasi di pojok kanan bawah, selada dan lobak kuning di kiri atas, 2 buah daging sapi lumat di sampingnya, keju, lalu masukkan irisan wortel dan kimchi ke atas nasi. Nah, seperti ini nih sahabat tampilannya. Jika isian sudah tersusun, baru deh kita lipat. Cara melipat kimbap pun ada triknya, biar rapi dan membuat kita ngiler. Dimulai dari bagian keju kita lipat ke atas, lalu ke samping, terakhir lipat ke bagian nasi. Wah, folded kimbap terlihat besar dan berisi ya sahabat. Agar mudah ketika dimakan dan dibawa kemanapun, kita bungkus folded kimbap ini menggunakan plastik wrap bening seperti ini. Kalau yang biasa kan cuma di-roll aja tuh. Kalau ini dilipatnya satu-satu biar lebih tebal juga. Jadi kita lebih gampang nih kalau lagi buru-buru misalkan buat sarapan atau apa, jadi tinggal bawa aja. Wah, ide baru banget nih sahabat, membuat makanan gemas dan kekinian kayak gini. Selain praktis, folded kimbap ini juga mengenyangkan karena banyak isiannya. Wah, debak nih. Mantap banget. Sahabat RTV lihat gimana. Ini isinya bisa ditambahin lagi atau divariasi juga boleh. Yang penting bikin sahabat RTV kenyang dan nikmat ya. Kalau misalnya buat buru-buru bisa langsung dibawa dan dimakan. Dari Jakarta, Felicia Triksi, Ahmad Rizky, dan Gilang Rahmat, RTV. Wah, lezat sekali ya sahabat. Ini bisa juga dicoba nih di rumah. Tapi usai jeda kami punya informasi menarik lainnya, di mana album terbaru boy group Tomorrow
X Together atau TXT, The Chaos Chapter Freeze cetak rekor terbaru dengan bertahan selama 13 minggu di tangga lagu Billboard 200. Informasinya sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Lensa Indonesia Siang sahabat. Di informasi showbiz update kali ini ada boy group Tomorrow X Together atau TXT mencetak rekor lewat album terbarunya. The Chaos Chapter Freeze mampu bertahan selama 13 minggu di tangga lagu Billboard 200. Wow, deba kita cek aja Bapak. Salah satu junior BTS nih buat kejutan baru buat sahabat. Yap, tepat di minggu ini, boy group TXT alias Tomorrow X Together mencetak rekor baru di Billboard 200 loh. Wow, debak! Terlihat dari data yang ditampilkan oleh Billboard, kalau album mereka The Chaos Chapter Freeze bertahan di peringkat 142 selama 13 minggu. Ini jadi pencapaian luar biasa buat boy group TXT karena album terbaru mereka ini menjadikan album K-pop yang paling lama bertahan di tangga lagu Billboard 200 sepanjang tahun 2021. Wih, mantap banget nggak tuh?
Boy group yang udah debut tahun 2019 dengan 5 member ganteng ini emang punya ciri khas sendiri dan disukai sama para fans ya. Soal awards, TXT udah nggak diraguin lagi dong. Di bawah naungan Big Hit Entertainment, TXT menjadi salah satu boy group yang udah punya 22 awards dengan 60 nominasi sejak debut. Wow, tuh lihat, keren banget kan? Gak heran ya, junior BTS di satu agency punya prestasi yang membanggakan juga dong. So, gimana sahabat? Pasti para fans bangga ya. Semoga aja kedepannya TXT bisa meroket dan makin eksis di industri musik internasional. Informasi dari TXT tadi sekaligus menutup jumpa kita di Lensa Indonesia siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Akhir kata, saya Rina Marisa. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. It's just like magic. Feel your touch, always a rush, no one else has it. It's just like magic. Oh, it's just like magic. Hold me tight, giving me life. Oh, it's magic, magic. Oh, it's just like magic, magic. Oh, it's magic, just like magic, magic, magic. Used to be so afraid of all the games we played, waiting around all day, nowhere to go, nobody, hoping someone will save me, till you called out my name, something in me just changed.